Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Belakangan ini ada isu menarik di masyarakat, yakni isu keberpihakan pemerintah atau masyarakat Indonesia sendiri terhadap produk-produk hasil karya anak bangsa. Ini berkaitan dengan maraknya barang-barang produk-produk yang masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah. Dan itu mengancam industri, terutama industri kreatif di negeri tercinta ini. Terutama kita tahu di media sosial saat ini banyak sekali teman-teman kita yang menjual barang-barang produk luar negeri, terutama dari China, yang ditawarkan dengan harga yang kadang tidak masuk akal, harganya dumping. Nah, bagaimana kalau hari ini saya mengangkat cerita tentang anak-anak muda yang menghasilkan produk-produk karya mereka yang bisa diklaim sebagai karya anak bangsa, yang dibalik ceritanya ada banyak drama, tapi di satu sisi juga membangkitkan semangat dan kebanggaan kita terhadap produk-produk Indonesia. Nah, di depan saya sudah ada Rauland Asfales. Panggilannya Fales. Betul. Ya, bukan Fales. Bukan. Fales, aku undang kamu kan ke sini karena dengar-dengar bikin satu produk sepatu yang kamu klaim sebagai sepatu ramah lingkungan. Oke. Sepatu apa ini sebenarnya? Iya. Oke, Bang. Jadi betul. Jadi aku 7 tahun lalu dengan teman-teman punya sebuah inisiatif gitu. Kami menamai brand kami namanya Pijak Bumi. Pijak Bumi. Iya. Oke. Jadi perjalanannya sebetulnya sangat personal gitu ya. Jadi memang sebelum mulai Pijak Bumi pernah punya brand sebelumnya sambil kuliah. Sambil kuliah coba belajar soal bikin sepatu, dan akhirnya pengalaman di sana ketemu pengrajin-pengrajin terutama di Bandung di daerah Cibaduyut, akhirnya ada sebuah pola yang akhirnya saya pahami. Apa itu? Polanya adalah bahwa para pengrajin-pengrajin ini mereka bisa membuat sepatu yang sangat bagus, Bang. Nggak cuma dipakai oleh orang-orang Indonesia, orang-orang penting juga, tapi juga bisa diekspor. Tapi ternyata mereka, workshop yang mereka tempatin, itu bau lemnya sangat tajam, waste-nya juga cukup banyak, dan perlakuan-perlakuan lain yang akhirnya harusnya bisa dibuat lebih baik, lebih bersih. Jadi intinya mereka tidak peduli pada lingkungan, begitu ya? Ada bau lem, terus kalau sampah tadi kamu bilang sampah apa ini? Ya, sampah itu ada dari sampah dari rumah tangganya mereka, sampah dari potongan-potongan hasil produksian yang akhirnya bertumpuk jadi satu di sudut ruangan. Karena mereka tinggal makan, tidur di situ ya? Betul, ya. Dan itu akhirnya jadi trigger awal mau bikin sebuah perubahan kecil apa di workshop yang kecil ini, dan disitulah awal Pijak Bumi lahir. Jadi ini pengalaman masa mahasiswa yang memicu kamu untuk melakukan satu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sepatu tadi. Betul. Jadi pertama sudah usaha sepatu, Iya. Bang Andi 5 tahun dan bangkrut. Akhirnya ini usaha kedua di sepatu. Oh, usaha pertamanya apa itu? Sepatu juga dengan merek yang lain. Oh, apa bedanya sepatu yang dulu dengan sepatu yang sekarang? Oke, sepatu yang dulu memang dibuatnya dengan material-material yang umum, yang terjual di market. Oke. Dan saat itu benar-benar nggak tahu, karena memang adanya seperti itu. Tapi gara-gara memang di industri sepatu yang akhirnya kenal dengan material, kenal dengan pengrajinnya, ternyata tidak seindah itu industri sepatu atau industri fashion mungkin secara umumnya. Jadi akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang dilalui, dari riset-riset yang saya baca juga, akhirnya ketemu bahwa ya salah satu industri yang cukup punya dampak buruk terhadap lingkungan itu sepatu. Dan dengan sepatu yang kita pakai sehari-hari harusnya bisa memberikan dampak yang lebih baik. Baik, jadi sepatumu yang gagal dulu kenapa gagal? Karena masih belajar juga, Bang Andi, jadi memang banyak hal yang memang akhirnya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi itu part dari belajar sih. Belajar. Intinya kamu bikin sepatu yang kita kenal selama inilah ya? Betul. Oke, tapi tidak mampu bersaing dengan yang sudah ada. Ya. Oke, tadinya kamu optimistis bahwa wah ini hasil karya. Tapi yang mendesain waktu itu kamu juga? Awal-awal ya. Oke, tapi nggak laku di pasaran. Nggak laku di pasaran. Oke, tapi nggak kapok ini ya. Iya. Kemudian setelah selesai kuliah, mulai terpikirkan untuk membuat usaha sepatu lagi. Iya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini berbeda. Nanti jelaskan ya, dari mana ide pembeda ini. Oke. Tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini.
Sepatu asal Bandung, Pijak Bumi baru saja memamerkan karyanya di pameran internasional di Milano, Italia pada September 2022 lalu. Pada pameran bergengsi itu, Pijak Bumi memamerkan sepatu mereka yang terbuat dari material-material ramah lingkungan. Pijak Bumi itu kita mulai dari 2016 lalu, di mana kita adalah brand sepatu dan kita punya value-value seperti good design, terus kita juga pakai ethical materials dan juga kita mengusung fairly priced. Jadi memang kita berupaya untuk mengimplementasikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jadi akhirnya dalam proses pembuatannya itu kita olah, kita pakai material-material yang ramah lingkungan, di mana baik dari petaninya, baik dari sosial dan lingkungannya juga punya andil yang bagus dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang membuat sepatu Pijak Bumi berbeda, salah satunya adalah material-material yang kita pakai sangat Indonesia, dan ini material-material ini bisa dibilang hanya tumbuh di negara tropis seperti Indonesia. Itu adalah serat-serat alam, salah satunya adalah sabut kelapa. Nomor 2 adalah eceng gondok, di mana mungkin ini disebut sebagai hama, tapi kita pakai, kita olah seratnya menjadi sebuah sepatu. Jadi kayak material-material yang kita anggap remeh gitu ya, ternyata punya value lebih. Pijak Bumi juga concern terhadap isu-isu sosial, di mana kita ingin memberikan decent works dan juga ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi lokal gitu ya. Di mana dari proses hulu ke hilirnya, itu kita sangat attach dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Mulai dari petani, terus researcher, akademisi, manufacturing juga skalanya dari home industry, hingga para pengrajin-pengrajin. Untuk proses desain, kami banyak belajar bagaimana cara membuat sepatu yang bagus, dan ini jadi sebuah advantage buat Pijak Bumi bahwa mereka sudah punya skill yang mumpuni, dan kita punya visi untuk bagaimana sepatu dan skill para pengrajin ini bisa long term, bisa panjang, nggak cuma untuk menjual sepatu gitu, tapi ada value yang pengen kita tawarin, terutama untuk lingkungan. Dan hasil-hasil sepatu Pijak Bumi dengan bangga adalah karya-karya kami bersama-sama para pengrajin dan para penggiat environment di Indonesia. Ketika mahasiswa gagal jualan sepatu, begitu tamat jualan sepatu lagi. Ya. Nah, apa faktor pemicunya waktu itu? Iya, jadi memang sebelum jual sepatu lagi, Bang, itu sempat nyoba beberapa profesi lain. Oh, apa itu Iya. misalnya? Jadi sempat juga kerja jadi animator, sempat juga buka usaha kecil-kecilan kuliner, ya sempat jadi fotografer, videografer, dan segala macam. Dan Semuanya nggak jalan dengan baik? tidak berjalan dengan baik. Atau hatinya yang nggak cocok, nggak bahagia dengan pekerjaan itu? Mungkin ya, jadi ada proses belajar, ada proses pencarian jati diri juga dalam proses berkarir yang akhirnya kembali lagi ke sepatu. Ternyata cintanya terhadap sepatu lebih tinggi. Jadi akhirnya pemahaman sendiri sih Bang. Jadi kalau kita gagal, artinya kita bukan lagi di zero, tapi kita udah start ke satu. Tapi kalau kita mencoba yang lain, kita akan mulai dari zero lagi. Dan kalau kita start satu, harusnya kedua lebih cepat, ketiga dan seterusnya. Jadi kegagalan tuh perjalanan memang harus dilalui. Tapi yang membuat berbeda karena ada pengalaman tadi ya, melihat Betul. bagaimana mereka termasuk tidak peduli lingkungan, para pengrajinnya ya. Nah kemudian ini membuat munculnya gagasan bagaimana aku buat sepatu tapi yang ramah lingkungan, Iya, begitu ya. betul, Bang. Tapi Jadi, kan mungkin nggak terpikirkan bahwa bahan-bahannya kemudian bisa terdiri dari berbagai sumber, misalnya enceng gondok, ya macam-macam. Nah dari mana kepikiran? Riset atau belajar? ya, betul. Jadi memang dalam proses kreasinya, Bang, kita nggak cuma, kita tidak sendirian, tapi kita banyak bertemu dengan para rekan-rekan kita yang memang punya misi yang sama, value yang sama. Jadi akhirnya ada community-nya, yang akhirnya kita ketemu dengan orang A akhirnya kita dikenalkan dengan orang B, dan seterusnya. Dan akhirnya
kita yang punya visi yang sama ini akhirnya bisa jadi kawin untuk bikin sesuatu bareng-bareng gitu. Kayak satu contohnya, kita ada satu material yang dari batok kelapa. Batok kelapa. Batok kelapa. Jadi ini kita ketemu Bisa jadi sepatu? bisa jadi sepatu, kain lebih tepatnya, Bang Andi. Oh, jadi kain dulu. Jadi kain dulu. Jadi kita ketemu dengan bapak-bapak gitu ya, di mana dia cerita dekat rumah dia itu ada tempat pembuangan batok kelapa. Ya, tiap hari bukanya makin sedikit, makin menumpuk. Ya, akhirnya dia punya inisiatif untuk dibuat jadi produk-produk interior. Ya, setelah ketemu dengan kami kayak, Pak, yuk kita riset untuk jadi produk kain. Dan dari kain kita akan jadiin sepatu. Dan ada turunan-turunan lain yang bisa kita kerjakan bersama. Tunggu, ini bagi masyarakat umum, memahami batok kelapa bisa jadi kain, bagaimana prosesnya? Iya. Sederhana aja ceritakan. Ya, sederhana sebetulnya Bang. Jadi Iya. dari batok kelapa akhirnya dicacah jadi serbuk. Ya. Dan dari serbuk ini kita semprotkan ke kain bekas. Jadi kain yang sudah tidak terpakai akhirnya dilaminasi oleh batok kelapa ini. Oh, jadi dia melapisi. Melapisi. Nah, kainnya sendiri? Kainnya sendiri kita dapat resource dari pabrik kain yang mau ngebuang kainnya. Kain-kain perca gitu. Kain-kain bekas yang mereka nggak kepakai. Ini kita punya kain limbah, kalian suka ngolah limbah nih saya kasih. Jadi Itu daur awalnya ulang seperti itu. limbah ini Betul. ya. Menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Siapa desainer sepatu ini? Ya, untuk sekarang kami sudah ada timnya, Iya, Bang Andi. boleh lihat ya. Boleh, silakan. Ya. Ini bentuk produk yang pertama, terakhir, atau Ini produk yang mungkin kita yang bawa. spesial? Spesial, ya. Ini Apa bisa yang dibilang menjadi spesial ini? ini produk yang menggambarkan value pijak bumi. Jadi, Apa misalnya? let's say ini, Bang. Jadi material ini dari eceng gondok, Ini. coklatnya, Oke. dan bagian ini dari selulosa tumbuhan. Bagian outsole-nya ini dari karet mentah. Oke. Jadi Semua bahan bakunya ada di sini. semua bahan bakunya ada di Yang Indonesia, bahkan nggak ada di luar negeri. Apa Bang. misalnya? Eceng gondok ada nggak di luar Eceng negeri? gondok nggak ada mungkin, Bang. Jadi mungkin memang hama di negara tropis kayak kita. Oh, oke. Dan itu dimanfaatin oleh ibu-ibu di Pekalongan untuk jadi kain. Oke, Ya, jadi menarik kita ya. tuh sangat kaya. Dan cerita menariknya saat kita bawa ini ke pameran di luar negeri, seperti kita pernah ikut di Milan, kita pernah ikut di Jepang, itu mereka ngelihat kayak, ini material apa sebagus ini? Saya Terus? bisa cari di mana? Terus kita bilang, ini dari Bandung, dari Indonesia. Oh, Bandung. Mereka kenal. Oke. Bahwa Bandung dulunya adalah sentra industri sepatu global. Oke, ya. Udah dikenal ya di dunia. Sudah dikenal, ya. Oke, terus? Ya, jadi spesialnya adalah karena ini terbuat dari material tumbuh-tumbuhan dan recycle, Bang. Iya. Ini saat kita dibuang, sepatu ini udah selesai, udah masa hidupnya sudah selesai, Iya. dibuang, dia akan lebih cepat terurai. Oke, Jadi beda nggak akan jadi dengan kulit imitasi apalagi ya. Betul. Kulit imitasi bisa ribuan tahun untuk Iya. terurai. Terus apalagi ini? Sama ini juga dari serat tanaman. Jadi bisa dibilang bahkan dari lapisan dalamnya pun kita kerjasama dengan supplier yang dia membuat proses dari batang pohon. Batang pohonnya pun ditanam dengan sadar, dikembangbiakan dengan Memang sadar untuk jadi kain. produksi kain. Oke. Tapi ini kenapa namanya jadi bumi? Harusnya kan pijak bumi. Ini B, terus ada buminya. Ada gitu. buminya, betul. Iya, jadi betul nama kita awalnya memang pijak bumi. Kita pengen ngangkat Indonesia banget gitu ya, Bang ya. Dan kita sebagai perusahaan kita tuh pengen juga punya misi bahwa Indonesia itu negara pengekspor sepatu keempat terbesar. Tapi kita nggak punya brand yang bisa berkompetisi di luar negeri. Akhirnya nama pijak bumi yang kita rasa sangat Indonesia, kita pengen bawa ke luar negeri. Tapi ternyata susah juga orang Jepang, orang Switzerland yang jadi market kita untuk melafalkannya ya. melafalkan pijak bumi. Pijak bumi. Betul. Oke, pijaknya yang sulit itu. Pijaknya yang sulit. Akhirnya kita sekarang mau coba geser jadi namanya bumi. Ya? Oh, bumi. Untuk international Tapi market penyebutan masih sampai hari ini masih pijak bumi masih ya. pijak bumi, ya. Jadi ini udah dipasarkan kemana aja ini? Ya, sekarang kita untuk kerjasama yang secara reguler ada di Jepang dan Swiss. Tapi untuk end customer kita, Bang, yang pembeli satuan, Iya. mungkin kita udah kirim ke hampir 15-20 negara. Negara di seluruh ya. dunia. Baik. Ini menarik sekali ya. Bentuknya pasti kalau kita ketemu di jalan ada yang pakai ini langsung tahu bumi. Iya. Karena tidak lumrah ini Iya, ya kalau lihat original design yang kita bentuknya bawa. ya. Oke. Jadi kalau kita pakai ini kan ada cerita di balik ini ya. Kalau ada, sepatu lu keren, apa itu? Oh, panjang ceritanya. Iya. Karena berkaitan dengan sikap kita ya untuk
menjaga bumi kita tercinta dan seterusnya ya. Harga produk kami dari 500.000 sampai ada yang 2 juta rupiah juga. 2 juta itu apa istimewanya?